Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama saya di Dapur Cita Rasa. Hari ini saya akan membuat jajanan tradisional yang manis, sedikit rasa asam, dan segar, yaitu tape ketan pandan. Bagi yang belum pernah mencoba, video ini bisa dijadikan referensi. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. 1 kilogram ketan putih dicuci bersih sampai 3 kali. Rendam dengan air galon mineral. Tambahkan setengah sendok makan pewarna makanan pandan. Aduk-aduk sampai warna hijau pandannya merata. Dan diamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, siapkan kukusan dan di bagian bawah airnya saya letakkan 1 simpul pandan. Buang air rendamannya sampai habis, tidak perlu dicuci. Masukkan semua ketan yang sudah direndam ke dalam kukusan. Dan beri 1 simpul pandan lagi, kemudian masak selama 20 menit. Dan setelah 20 menit, matikan api, pindahkan ke dalam wadah yang lain. Basahi ketannya dengan air panas, lebih kurang 300 ml. Pemberian airnya sedikit demi sedikit. Jika ketannya masih kering, tambahkan lagi dengan air panas sampai ketan terlihat basah. Dan jika ketannya sudah terlihat basah, hentikan penambahan air panasnya. Pindahkan lagi ke dalam kukusan, dan jangan lupa air kukusannya ditambah. Penambahan air panas sebenarnya bisa dilakukan di dalam kukusan, tapi harus hati-hati karena ketika mengaduk bisa saja saringan bergeser dan miring, yang menyebabkan ketan bisa masuk ke dalam air kukusan itu sendiri. Untuk itu, agar lebih aman, saya pindahkan ke wadah lain. Kemudian masak lagi selama 20 menit. Setelah 20 menit, matikan api. Pindahkan ke wadah lain untuk didinginkan. Ketika ketan sudah benar-benar dingin, siapkan ragi tape sebanyak 3 buah. Kemudian haluskan. Caranya saya masukkan ke dalam plastik agar tidak bertaburan kemana-mana. Plastiknya boleh menggunakan plastik apa saja, tidak harus plastik segitiga. Kemudian tekan dan giling dengan bantuan rolling pin. Dan alat menggilingnya boleh alat apa saja, tidak harus rolling pin ya. Agar mempermudah dalam pemberian ragi, sebagian ketan saya pindahkan ke wadah lain agar nanti lebih mudah juga dalam pengadukan.
Taburi seluruh permukaan ketan dengan ragi sambil diayak. Kemudian aduk rata. Taburi lagi dengan ragi, dan jika masih ada ragi yang bergerindil, bisa dihaluskan dengan sendok. Kemudian taburi dengan 1 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk lagi sampai rata. Untuk proses peragian, ketan dibagi dalam 2 wadah, dan wadah yang satunya sudah lebih dahulu saya beri ragi dan gula. Terakhir, taburi seluruh permukaan ketan dengan ragi. Jadi 3 buah ragi digunakan seluruhnya sampai habis. Setelah peragian selesai, permukaan ketan saya beri daun pisang. Kemudian saya timpa lagi dengan tutup wadah, tapi tidak ditutup rapat, hanya sekedar ditutup saja. Untuk informasi, sebenarnya sebelum digunakan, sebaiknya ragi itu dijemur sebentar di bawah sinar matahari. Tapi karena berhubung cuaca sedang hujan, ragi saya langsung gunakan dan saya haluskan. Dan bagaimana hasilnya nanti, kita lihat sama-sama. Simpan ketan dalam wadah tertutup dan jauhkan dari jangkauan sinar matahari. Untuk itu, wadah saya masukkan lagi ke dalam plastik hitam. Dan biarkan terfermentasi sampai besok. Bisa didengar kondisi di luar masih hujan deras ya. Dan start penyimpanan saya mulai dari jam 11 siang. Berarti jam 11 siang besok baru saya lihat lagi bagaimana hasil fermentasinya. Sebenarnya jam 11 siang tadi saya sudah lihat fermentasinya ternyata masih kering, belum berair, berarti proses fermentasinya belum maksimal. Jadi saya simpan lagi, dan sekarang ini tepat jam 9 malam saya buka. Ternyata fermentasinya sudah selesai, ditandai dengan adanya air di dasar wadah. Nah, dari pengalaman saya ambil kesimpulan, jika kondisi cuaca sedang hujan atau tidak cerah, ragi boleh langsung digunakan dan proses fermentasi bisa diperpanjang. Dan jika proses fermentasi sudah selesai, segera masukkan ke dalam kulkas untuk menghentikan proses fermentasinya. Jika dibiarkan di luar, maka rasa tape akan menjadi pahit. Hasil tapenya ini manis. Rasanya ada sedikit asam yang merupakan ciri dari rasa tapenya, serta tambah segar jika dimakan ketika dalam keadaan dingin. Bagaimana Bunda? Tidak sulit kan membuat tape ketan pandan? Dan cara ini juga bisa kita aplikasikan untuk membuat tape ketan hitam. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum